teman-teman, aku ada pembahasan menarik loh. Yuk ikuti belajar bersama. Di sini aku ingin menjelaskan tentang tabung dari mata kuliah geometri. Siapa sih yang gak tahu tentang tabung? Yuk ikuti belajar bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada yang tahu arti bangun ruang yang berbentuk tabung? Tabung merupakan bangun ruang lengkung yang terdiri atas 3 buah sisi, 1 buah sisi selimut, dan 2 buah sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung tidak mempunyai sudut dan hanya memiliki 2 buah rusuk lengkung saja. Beberapa contohnya, tabung dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu celengan, botol minum, toples makanan, dan kaleng susu. Hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri tabung, yang ketiga unsur-unsur tabung, yang keempat pengertian dan contoh jaring-jaring tabung tersebut. Ciri-ciri bangun ruang bentuk tabung yaitu yang pertama mempunyai sisi bidang sebanyak 3 buah, yang kedua 2 sisi alas berbentuk lingkaran, yang ketiga 1 sisi lengkung sebagai selimut tabung, yang keempat mempunyai rusuk sebanyak 2 buah, yang kelima tidak mempunyai titik sudut, yang keenam besarnya diameter alas dan tutup tabung ukuran yang sama. Unsur-unsur bangun ruang yang berbentuk tabung yaitu yang pertama sisi alas tabung, yaitu bagian bawah tabung yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, pusat lingkaran, yaitu titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik yang ada di lingkaran tersebut. Yang ketiga, jari-jari lingkaran, yaitu jarak pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Yang keempat, diameter atau garis tengah lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Yang kelima, tinggi tabung atau sumbu simetri putar tabung, yaitu jarak antar bidang sisi atas dan sisi bawah. Yang keenam, selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung. Yang ketujuh, garis pelukis tabung, yaitu garis-garis pada sisi lengkung yang sejajar dengan sumbu tabung. Bisa kita lihat teman-teman, dari contoh gambar tersebut ada gambar bangun ruang tabung dan bentuk jaring-jaring tabung yang menjelaskan secara rinci dan jelas untuk menempatkan rumus tabung tersebut. Yang pertama, daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Yang kedua, daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Yang ketiga, daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Yang keempat, R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung dalam kurung R1 sama dengan R2 sama dengan R. Yang kelima, jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung yang artinya disimbolkan dengan T atau tinggi. Yang keenam, AB sama dengan CD atau sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Yang ketujuh, AD sama dengan BC sama dengan T atau bisa disebut tinggi. Yang kedelapan, permukaan tabung terdiri atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Rumus tabung ada beberapa bagian, yaitu volume tabung, luas selimut tabung, luas tabung tanpa tutup, luas permukaan tabung. Volume tabung rumusnya PR pangkat 2 kali T. Luas selimut tabung rumusnya 2PR T. Luas tabung tanpa tutup rumusnya PR pangkat 2 tambah 2T, atau bisa disebut luas sama dengan PR dalam kurung R tambah 2T. Luas permukaan tabung 2PR dalam kurung R tambah T.
Rumus tabung yang kita lihat menggunakan pi 22/7. Dimulai dari yang pertama, yaitu hitungan volume tabung yang dengan rumusnya F sama dengan VR pangkat 2 kali T sama dengan 22/7 dikali 7 kali 7 dikali 24 sama dengan 22/7 dikali 49 dikali 24. Dan 49 ini dibagi 7 sama dengan 7. Sama dengannya lagi 22/7 dikali 7 kali 24. Sama dengan lagi untuk menjadi hasilnya 3696 cm3. Untuk rumus luas selimut tabung, L sama dengan 2πRT sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 24. 7 dibagi 7 sama dengan 1 sama dengan 44 dikali 24. Untuk hasilnya 1056.000 cm persegi. Untuk rumus luas tabung tanpa tutup, L sama dengan PR dalam kurung R tambah 2T sama dengan 22/7 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 2 dalam kurung 24 sama dengan 22 dikali 9 dikali 24 sama dengan hasilnya 4752 cm persegi. Untuk rumus luas permukaan tabung, yaitu L sama dengan 2πR dalam kurung R tambah T sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 24 sama dengan 44 dikali 31 sama dengan, untuk hasilnya 1364 cm persegi. Contoh soal cerita bangun ruang bentuk tabung. Yang pertama, sebuah bak penampungan air yang kosong berbentuk tabung memiliki diameter 120 cm dan tinggi 200 cm. Selama 2 jam telah terisi setengah dari volume seluruhnya. Banyaknya air yang diperlukan untuk memenuhi bagian yang masih kosong dari bak penampungan air tersebut adalah, jawabannya V sama dengan VR pangkat 2 T dikali 3/4 sama dengan 3,14 dikali 60 dikali 60 dikali 200 dikali 3/4. 200 itu dibagi 4 menjadi 50 sama dengan 3,14 dikali 3600 dikali 50 dikali 3 sama dengan 1.695.600.000 cm3. Untuk soal volume tabung nomor 2 bisa kita lihat saja dan disimak ya teman-teman, karena soal nomor 2 itu sama saja. Kita lanjutkan ke rumus luas selimut tabung, yaitu soalnya adalah luas selimut tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 45 cm. Jawabannya L sama dengan 2πR dikali H. L sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 45. 7 dibagi 7 menjadi 1. L sama dengan 44 dikali 45. L sama dengan hasilnya 1980 cm persegi. Sehingga luas selimut tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 45 cm adalah 1980 cm persegi. Selanjutnya, rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Contoh soalnya yaitu, diketahui sebuah tabung dengan diameter 10 cm dan tinggi tabung 26 cm. Berapakah luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut? Jawabannya, luas sama dengan pi kali R dalam kurung R tambah 2T. Luas sama dengan 3,14 dikali 5 dalam kurung 5 dikali 2 dikali 26. L sama dengan 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 5 tambah 52. Luas sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 57. Luas sama dengan hasilnya 894,9 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 894,9 cm persegi.
Selanjutnya, contoh soal berapa luas permukaan tabung. Contoh soalnya, seorang perajin kayu ingin membuat meja dari batang pohon yang berbentuk tabung dengan panjang diameter 28 cm dan tinggi 50 cm. Berapa luas permukaan dari batang pohon tersebut? Jawabannya, diketahui diameternya 28 cm, jari-jarinya 14 cm, tingginya 50 cm. Ditanya berapa luas permukaan batang pohon tersebut? Jawabannya, luas permukaan sama dengan 2pi R dalam kurung R tambah T sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dalam kurung 14 tambah 50 sama dengan 88 cm dikali 64 cm, yang jadi hasilnya 5.632 cm persegi. Dengan demikian, luas permukaan batang pohon tersebut adalah 5.632 cm persegi.